dapat SKS gitu. Iya, iya. Dapat untuk ketua sama wakilnya tuh dapat kalau nggak salah 5 license punkte ya. Nggak mungkin Untuk ya 5. ragu mungkin ya. Hmm. Siapa tahu ya. Kalau masih ada yang ragu, siapa tahu ntar di tahun ini dapat jodoh. Gak usah takut gitu untuk jadi ketua gitu kan. Karena kita memang lagi-lagi kita memang bareng-bareng. Kita punya tim. Tentang semuanya di Arum Jeram. Wey. Mantap. Apaan tuh, Episode Pip? berapa? Arum jeram. Arum Jeram itu apa? Wah, Arum Jeram itu podcast dari keorganisasian lah ya, dari PPIJ juga gitu. Episode yang pertama, yang sekarang. Wey. Artinya apa, Pip? Arum jeram, Pip. Kenapa? Artinya apa arum jeram? Artinya apa? Arum Jeram itu jelajah peran pemimpin, guys. Tapi nggak tahu gimana caranya si Zegian ini dapat nama itu, gue nggak tahu juga. Jadi tanya Jadi, Zegian nanti Arum Jeram artinya apa gitu ya. nah, jadi kepemimpinan itu bukan cuma kita jelajahi, tapi kita arungi juga kalau kata Yuji. Bener, naik kapal kan, naik kapal. Naik kapal. Bener. Kayak gitu. Nah, Zek, kita itu kan Silakan. dari keorganisasian ya, yang mana kita kan pingin bahas tentang intinya gimana sih kepemimpinan yang sekarang tuh di organisasi-organisasi itu apa lebih tepatnya di PPI cabang itu kayak gimana sih gitu. Hmm. Apa sih yang mereka harapin jadi ketua PPI cabang gitu? Apa sih yang mereka inginkan gitu kan? Nah, Sabar, Pip. kan Dari tadi kita Pip Bentar, Jack, Pip bentar. Jack, kita belum Kenalan kenalan, Pip. dulu. Iya, benar. lah iya, Anda kenalan. siapa? Saya siapa nih? Udah bisa dibaca di sebelah sini. Nah, ini ada nama nih. Nah, ya udah guys, kenalin gua Rafif dari keorganisasian. Ada juga nih temen baik gua nih. Ya, gua Zegi dari Departemen Eh, Keorganisasian. Kita bertiga malam ini nemenin kalian sama sama dua bintang tamu kita yang Eugene. jauh Belum lagi kenalan ya, apa jauh. sih? Belum kenal. Eh? Wah, parah lu, Viv. Oh, lu belum kenalan ya? Udah kenalan, gue Jin. Kenalan, Gue kenalan. belum kenal nih. Iya, gue Eugene gue staff dari Pak Kadep dan Wak Kadep Wey. yang barusan. Jadi yang ganteng yang mana, Jin? Wah, susah. Sih. Oh, nggak di sini ya, Jin ya? Oh, kayaknya Rafif ini ada kesalahan teknis, guys. Jadinya dia harus ke-mute. Ini ada sesi-sesi mute untuk gua sih sebenarnya. Emang parah temen gua ini. Nah, kebetulan nih kita udah kedatangan bintang tamu nih, Zek. Yang keren lah intinya, dua-duanya gitu. Dua-duanya juga ketua PP cabang nih sekarang nih. Para Pak RT. Yang satu Yoi. Eh, dari Hale, yang satu dari Osna. Mungkin kita boleh sesuai alfabet nih kenalan. Ada Aga di sini. Silakan nggak kenalin diri. Ya, halo semuanya. Perkenalin nama gua Aga. Gua Ketua PPI Osnabruk yang periode 2023-2024. Yang bentar lagi lengser sebenarnya. Iya, Asik. bentar lagi nih. Tambah dong, Bos, jabatannya. Waduh, Iya. kan deh, gue ngasih kesempatan. Gue udah kebetulan udah 2 tahun di kepengurusan sebenarnya di PP Osnabruk. Dua Ya, tahun. gue jadi staff di eh, budaya dan olahraga. Sekarang gue jadi ketuanya. Oh, kirain jadi ketua 2 tahun. Hmm. Waduh. Itu mah yang Iya, 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 tuh. iya, 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 iya. Gitu. Mantap, mantap, mantap. Jadi Aga ini dari Osnabruk ya guys ya. Ketua Hmm. PPI Osnabruk nih. Wah, the best sih. Ada juga nih satu bintang tamu kita yang dari daerah Jerman Timur. Timur. Daerah Bagian Jerman timur. Timur. Timur, bro. Ada Bung Damar. Mangga Bung Damar. Halo semuanya. Memperkenalkan diri. Halo semuanya. Lalu. Gua Damar, sekarang jadi ketua PPI Hal. Kebalikannya agak, gue baru dilantik tahun kemarin. Nah, Hmm. Baru juga nih gue pindah ke Hal nih. oh, lu baru pindah ke Halle? Iya, Bukannya lu Baru waktu ketemu waktu di LDK itu lu bilang lu udah di Halle ya? Atau di Leipzig ya? Anhalt. Waktu itu dia Anhalt. udah Kuten. status Anhalt itu, di Anhalt. Kuten. Kuten. Emang Kuten itu kota ya? Waduh. Ya, Eh, gue kota, alumni kota sana loh. kecil lah ya. Ini di sini isinya kota-kota kecil semua nih, Pip. Oh Kuten, iya iya iya. Iya. Osna, Apolda, Greifswald. Lu jangan macam-macam, Lah, Bremen. jangan Ya kan gue sembarangan. juga Bremerhaven juga iya gue tahu. juga kota kecil sih Bremerhaven. Gak ada yang tahu gitu. Ya, Bremerhaven juga gede lah ya, dekat Bremen kan.
Deket Bremen kan satu provinsinya kan Jangan gitu, Bremen. Mar. Jangan gitu. Biar Rafif tuh Enggak dong, lebih gak gede. Gede kepedean. boy, lebih rame boy. Biar nggak jumawa. Iya. Ah, ya itulah teman-teman. Ini kita kedatangan dua ketua PPI cabang ya, yang mana keren-keren gitu ya. Satunya satu Aga, satunya Damar gitu ya. Nah, dari gua nih dari PPIJ ini sebenarnya kita itu ada pertanyaan besar gitu loh. Sebenarnya bukan dari PPIJ sih. Kalau dari gua sendiri tuh kayak gua mikir kayak kenapa sih kok kalian mau jadi ketua PPI cabang tuh gitu. Kayak apa sih yang memotivasi kalian? Sabar, pelan-pelan. Kita dari Tunggu bawah dulu. dulu. Jangan Ini gue langsung tuh to the udah point. penasaran sih kayak kenapa sih? Apa ya Sabar, sebenarnya kok sabar. Kita mereka kan baru pilih? kenalan nih tadi nih. Si Aga dari Osna, Hmm. sekarang dia ketua Osna, sekarang Damar baru pindah ke Halle langsung jadi ketua PPI Halle. Hmm. Nah, Eh. sebelumnya gue pengen denger dulu sih sebenarnya si Aga sama Osna. Kalian tuh kan kita ini kan di Jerman nih organisasinya pasti ber-PPI ya, mostly. Nah, Ya. sebelum di Jerman tuh kalian di Indo asalnya di Indonya dari mana, dari kota apa, terus apakah emang kalian suka berorganisasi dari dulu atau ikut Hmm. klub atau organisasi tertentu gitu, silakan diceritain dulu. Mungkin boleh dari Agak gimana waktu di Indo. Oke, oke. Hmm. Hmm. Gua Indonya dari Karawang, guys, kalau kalian tahu. Itu kota kecil dekat Bekasi, kalau kalian tahu. Nah. Terus pengalaman organisasi sih gua nggak terlalu ya. Terakhir gua tuh BTW gua tuh anak salah satu agen untuk pergi ke Jerman. Gua waktu itu ngetuain organisasinya itu gitu aja sih sebenarnya terakhir itu. Namanya apa tuh Gak, kalau boleh tahu? Nah, mata uang Jerman masalahnya namanya tuh. Oh, oke oke Oh, oke oke oke. Wah ini oh, anak Oh, agen nih. luas ini kalau membahas yang itu luas nih, mata terlalu luas uang. nih. Kita harus kerucutin lagi nih. Oh jadi lu Iya, ketua iya. organisasinya itu. Iya, betul. Ormas Oh, lah, ormas itu. ormas, Ormas. ormas Wah, ya. iya iya siap siap. Gua kira lu yang punya itu kan. Waduh, waduh. Waduh, nantilah. Kalau yang punya mah gua daftarin adik gua itu. Kalau habis dah ini gua. Terus Waduh, waduh. Apa itu? sampai sampai di Jerman tahun berapa lu Gak? Kota pertama mana yang lu datengin di sini? Nah, ini kota gua tuh pertama kebetulan Kuten, guys. Oh, Gua Oh STK emang bener Kuten. beda ya. emang agen itu ada pusatnya juga kayak apa sih biasanya diarahin ke Kuta emang ya kalau dari agen-agen Bener, agen gitu. ada sebenarnya ada beberapa kerjasama dari agen itu. Ada salah satunya di Kuten. Dan gua Hmm. kebetulan dapatnya di Kuten. Gue nggak tahu lah entah dapatnya atau memang diarahin ke sini. Gue juga nggak tahu dah. Hmm, hmm. Ya akhirnya gue di Kuten. Ya di sono gue pertama kali nginjek Jerman itu Februari 2020. Hmm. Itu langsung ke Kuten itu. Wah, Gitu. langsung stutkol loh. Langsung Stuttgart ya. PPI Pas ikutan itu, juga. iya, pas Kenapa? itu lu PP ikutan juga nggak? Ikut kepengurusan PP ikutan nggak? Itu dia. Gue nggak ikut tuh ke PP Anhalt kan. Ya, Hmm. gue nggak ikut waktu itu. Karena Hmm. gue pikir alah, gue beresin dulu lah STK gue gitu. Ternyata kayaknya PPI seru-seru aja gitu. Gue waktu itu terlalu khawatir aja gitu. Takutnya STK gue gimana atau gimana gitu loh. Ternyata, Hmm. aduh, seneng-seneng aja padahal PPI. Tapi Gitu. emang ada ya PPI ikutan. Nah, ini kebetulan, Oh iya, beda ya, beda. Oh, iya ya, Udah aduh, udah ganti nama. aduh, Anhalt. ada Dulu dulu mah ketuanya. namanya Iya bos, nanti kita vamos. bahas juga itu proses gimana sih dari PPI Kutan ke PPI Anhalt. Nah, hmm, eh, tadi kita udah kenalan sedikit soal Aga gimana dia nyampe di Jerman dan di Indonya Ya, itu dia ya, sebelum aktif gimana. Nah, sekarang boleh Damar gimana Mar? Lu di Indonya dari mana dan nyampe ke Jerman tuh gimana ceritanya waktu itu? iya. Oke. Ya, pertama gua dari kota Cibubur ya. Kalau tahu itu Hmm. kota tanpa identitas ya. Soalnya masuk Bogor, Jakarta, Bekasi, sama iya antar masuk tiga itu. Jadi kayak gue bisa ngaku orang tiga-tiganya. hmm, Bisa masuk tiga-tiganya. ngaku Bisa. tiga-tiganya. Jadi kotanya tuh masuk ke tiga-tiganya. Jakarta bisa, Bekasi bisa, Bogor bisa. Ah, Cibubur kan tapi. Cibubur ya Ah, namanya. ya, Cibubur. Gugur. tuh. Terus SMA gitu, lu udah pernah ini belum sih ikut keorganisasian belum sih? Maksudnya kayak ikut suatu organisasi gitu. Oh, banyak kok klub dianggap organisasi, ekskul gitu dianggap organisasi, ya gue Hmm. ikut. Soalnya gue dulu SMA tuh ikut 7 ekskul ya. 7? Iya. Hmm. Gila, gila, gila. Sebenarnya alasan gue ikut
banyak ekskul gitu biar dapat banyak dispense sih. Dapat banyak apa? Oh, Banyak dispense. dispensasi. Mager Maksudnya banget. gimana tuh? Oh, Bisa kabur. jadi cabutnya pakai surat gitu ya, bukan Iya, mandor. benar. Oh iya, Cabutnya Oh, delegasi. anak-anak sering cabut sekolah ini Damar. Oh, ini Ini kalau gurunya Wah, denger ya, Mar. Wah, ini Bu alasannya Damar ngambil 7 ekskul tuh. udah lulus bang, anaknya bang. Oh iya. udah lulus lama ya. Bentar, bentar. Nah, Tapi iya. aku ada pertanyaan deh. Itu Kenapa? kalau itu ekskul nggak dibatasin gitu jumlahnya berapa? Oh, sekolah gua kebetulan nggak dibatasin sih. Jadi kayak asal bisa manajemen aja. Oke, oke. Tapi gue yakin lu nggak bisa manage sih itu 7 ekskul. Enggak. Tuh kan? Tuh kan? Yang aktif gua cuman Ya kayaknya harus 3 klub di-mute deh. ya. Raffi aja. Apa yang aktif? Cuman 3 klub doang gua aktifnya. Apa aja tuh? Itu Pramuka, Hmm? klub Jepang, sama karya ilmiah. Hmm, 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 hmm. Keren, karya ilmiah. Tir. Itu cita-cita gue tuh dulu di SMA, karya ilmiah. Cuman nggak nyampe otak. Karya ilmiah ya. Emang seru sih eksperimen gitu. Hmm, 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 hmm. Iya. Oke. Eh, Zek. tadi kan kita udah dengar nih mereka di Indonya gimana. Nah, sekarang Hmm. gue mau nanya nih buat Aga sama buat Damar. Tadi kan Aga udah cerita tipis-tipis tuh, seru juga PPI. Cuman dia waktu STK agak karena belum sihir ya mungkin STK tuh kan ibaratnya kita baru satu kaki di Jerman gitu kan, jadi belum Ya, join tuh. benar. Nah, sekarang pertanyaan gue, kenapa kalian waktu itu gabung ikut PPI? Karena sekarang posisinya kalian berdua kan udah jadi ketua nih, ketua di Nah, Osnabrück dan ketua Iya. di Halle. Nah, sebelumnya tuh Aga juga bagian dari divisi olahraga dia kalau nggak salah di Osnabrück, dan Damar tuh juga pernah jadi sekretaris di PPI Anhalt. Nah, tuh boleh diceritain tuh, nggak gimana waktu awal-awal lu pindah ke Osna dan kenapa sih, apa yang bikin lu pengen join jadi PPI pertama-tama? Gitu. Apa yang lu cari? Gitu. Jadi gue cerita dari awalnya nih ya. Jadi gue datang ke sini itu belum ada PPI guys di Osnabrück itu. Cuma ada perkumpulan kayak orang-orang Osnabrück aja. Ternyata ada salah satu teman kita kayak mantan ketua PP Osnabrück yang dulu itu si Hafiz itu. hmm? Dia kayak inisiatif, kayak dia ngomong ke Konjen dulu Pak Ardian. Kayak Pak gimana kalau kita di Osnabrück diriin PPI gitu. Ternyata beliau kayak support gitu kan. Hmm. Makanya singkatnya cerita kita akhirnya buat kayak perkumpulan gitu untuk untuk bikin PPI di sini. Dan gue termasuk anak baru di situ. Jadi kayak gue pengen gabung deh gitu. Sebenarnya Hmm. waktu itu bukan pembahasannya bukan PPI ya, cuma ngumpul aja waktu itu. Ternyata ada pembahasan si Hafiz ini punya eh, tujuan lain gitu. Ternyata dia di situ pengen kayak ngenalin, guys kita mau bikin PPI begini 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 begini. Nah kita ditawarin termasuk gua, oh oke nggak ya awalnya gitu kan kayaknya. Hmm. Kayaknya gue harus ikut deh biar gue dapat banyak temen apa kayak gitu. Karena gue awal di sini gue kenal juga sama ada temen gue anak Kuten juga satu orang gitu kan. Ya udahlah gue akhirnya ikut gitu kan. Terus gue cocoknya apa nih ya gitu. Gue masukin pilihan satu, pilihan dua. Akhirnya gue milihnya memang divisi budaya dan olahraga. Gue karena senang olahraga dan lain-lain begitu kan. Hmm. Udah tuh di situ gue ikut bangun lah ibaratnya kayak ya karena kita kan angkatan pertama ya PP Osnabrück gitu ya. Ya. Hmm. Itu ikut bareng-bareng kita sering banget rapat gue tuh kayak waktu itu gini banget ya ngapain aja rapat nih ngebahas-bahas ini itu ada RT lah kata gue waduh gimana gitu kan. Akhirnya singkatnya cerita Hafiz udah selesai nggak ada orang yang mau nerusin guys. Jadi gue tuh punya 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 rasa kayak gini loh kayak aduh nggak enak sama Pak Ardian yang bener-bener udah support kita secara Hmm. bener-bener gitu secara serius gitu kan. Terus selain itu gue juga kayak ternyata gue cukup dominan di grup ini gitu loh, di grup PP yang sebelumnya. Gue kayaknya cukup bersuara atau kayak gimana. Terus gue menyanggupi diri kayak merasa pede aja. Ya udahlah Jan gitu. Hafiz gue gue mau deh gitu waktu itu tuh. Oh, kamera gua kenapa nih? Lu kok hilang? Tes, tes, Tiba-tiba tes, tes, hilang. tes. Keren banget emang Zekian ini. Ada lagi. Menghilang. Zekianis kembali, baik. Iya, Sorry. sekarang udah sampai akhir ternyata nggak kerasa gitu loh. Gitu sih. Benar-benar nggak kerasa gitu.
Asli sih, cepet banget ya. Kayak kayak baru dilantik kemarin nih gitu ya, udah mau turun dan Benar, benar. Ternyata ngalir aja ya gitu loh. Jadi pengen jabat lagi dong. enggak Nah, sih, Ya. enggak itu enggak. Tapi kan asik kan, jangan maksud gue jadi ketua itu dapat Asik, banyak ilmu, benar, benar. dapat banyak asik banget. Bener. networking gitu loh. Jadi Tantangannya beda beda sendiri gitu loh. iya, Tantangan. kalau misalnya masyarakatnya masih suka mah mau jabat lagi juga nggak ada masalah gitu sebenarnya. Waduh, iya. Nah itu kan dari Apalagi agak. apalagi tadi tuh agak kasusnya yang cukup menarik bagi gue adalah PPI Osna ini PPI yang baru. Mungkin buat yang belum tahu, Iya. PPI Osna tuh baru di launching dan diresmiin tuh di zamannya PPI Jerman kabinet Reza Hasbullah ya kalau nggak salah waktu itu ya yang resmiin. Betul, Kurang Nah, lebih 2 tahun yang lalu. Jadi agak nih ketua kedua, baru betul. anak angkatan kedua gitu. baru Mm-mm. terbentuk masih fresh from Betul, the oven gitu. betul. Betul. Dan yang gua suka dan apresiasi banget tuh agak berhasil nemuin segelintir anak-anak dari periode sebelumnya yang bisa ngelanjutin bareng bareng dia gitu loh. Jadi Mm-mm. regenerasinya jalan terus. Itu keren nggak menurut gua sih. Berapa sih Betul. gak ini lu pengurus lu? Jadi gini, ini ada perubahan dikit ya. Waktu itu sebelumnya itu yang pertama itu ada, kalau nggak salah 16 apa 18, gue lupa deh. Hmm. 16 apa, gue lupa. Oke. Nah, waktu itu ngerasa terlalu banyak karena kita PPI baru terbentuk. Banyak kayak, aduh ini orang dan terlalu banyak pendapat atau apa malah pusing lah waktu itu. Habis itu ngerasa seperti itu. Terus akhirnya gue dikitin. Jadi Hmm. cuma 13, ngurang jauh dari sebelumnya. Oke. Ternyata saat gue dikitin, warga Osnabruk nambah gitu loh. Waduh, gua kayak kurang kurang orang nih gitu. Kalau lagi ngurus-ngurus event tuh kayak, waduh, waduh ini gimana gimana. Tapi nggak apa-apa, akhirnya juga jalan juga gitu loh. Jalan lah itu kios. Makanya sekarang eh, yang mau ngurusin nanti itu gue saranin minimal kayak gua, kalau bisa lebihin aja orangnya gitu. Gue saranin Hmm. begitu gitu. Karena Tapi Setuju. kalau lu lebihin ya acara cuma buat PPI doang enggak? Kalau kenapa? orang di Osna misalnya 30 terus PPI-nya udah 20 sendiri gitu. Mm-mm. Nah itu kan acara-acara buat PPI sendiri bukan buat maksudnya ya buat anggotanya juga Buat ya. pengurus gitu ya. Nah, Iya. orangnya itu cukup sekarang tuh jadi nambah gitu loh. Kayak Hmm. mungkin dulu yang datang tuh ya 40-an orang gitu atau apa. Sekarang menurut gua udah ada 60, ada apa. Banyak boy. Rame Betul. banget. Betul, bahkan Yang ternyata halus sabar ya. Dengar 60 orang jangan panas ya. 60 orang jangan sabar panas. Mar, ntar lah. Ntar dia makin banyak juga. Hmm. Terus kayak teman-teman yang di tetangga gitu kayak Bielefeld gitu, kayak malah Hmm. karena dia nggak ada PPI-nya dia mau gabung sama OSNA. Bahkan ada yang ngomong, gue ikut ke pengurusannya deh apa atau gimana gitu. Makanya makin gede nih kayaknya OSNA gitu. Kayak Hmm. Itu gara-gara Aga tuh. wah Gila, nggak juga karena ada Asik. baru lahir itu udah gede juga, udah gede aja. Iya. Tapi yang dari boxer. Bielefeld itu juga kadang-kadang ada yang gini sih. Gue juga dengar kalau Bielefeld juga beberapa ada yang ke Hano gitu, ada yang beberapa juga ke Osna gitu. Terserah orang Betul. Bielefeld yang mau join PPI mana gitu. Benar, benar. Iya. Bahkan kita punya rencana loh kayak apa kita gabungin sama Munster ya gitu. Nah itu gue udah denger tuh beritanya tuh. Aduh, lu tambah nambahin kerjaan dari ke Orkaya nih. Penggabungan nih. Ya Gitu nggak sih. apa-apa, tapi kalau dari Munsternya nanti aktif lagi, mau gabung gitu, entah nanti nama kalian PPI-nya apa gitu, ya kita gerne banget buat, apa ya namanya Zek? Apa sih Apa namanya Zek? Kalau nge-manage melebur PPI itu? merging, Iya, merging PPI-nya. Nah, kita tuh mengapakan? memfasilitasi. Menyatukan. Bukan memfasilitasi, ya apa sih namanya kalau kita membawa itu sampai ke KJRI terus disahkan itu, mengesahkan, membantu untuk mengesahkan, itu maksud gua. Hmm. Cuma Hmm. kendalanya yang kemarin itu ya kita beda naungan KJRI gitu loh. Hmm. Kalau Oh, Iya si benar, benar itu sangat bikin jadi kendala Oh gak iya, karena kalian di bawah KJRI Hamburg Frankfurt. dan Münster di bawah KJRI Frankfurt walaupun dua-duanya daerah perbatasan nih kan Osnabrück Iya. betul. sama Münster. Ah, ah, benar. Dibilang Nord iya, dibilang West iya gitu kan. Hmm. Ah, ah, itu Hmm. dia. Itu keren sih ya. Tapi kalau banyak orang yang join Osna sih the best sih. Osna ini bisa gede sendiri sih ini. Nanti next period lah ya kita Ah, ah. periode kita. Banyak kok anak-anak Atsubi banyak banget di sini. Nah, itu Hmm, boleh tuh dikenalin ke Zegian tuh. Nah, Hmm. gua lagi yang kena. Nah, nah tadi kan Rafif udah bilang ya, apa PPI, apa Hale
Halo katanya harus sabar biar jumlahnya banyak. Agak yang bilang sabar, agak yang bilang. Enggak, lu yang bilang. Ini di record lo guys, ntar kita tinggal dipencet Lah, ke menit orang sekian. agak yang banyak, boy. Rame Betul. banget. Betul, bahkan Yang ternyata halus sabar ya. Dengar 60 orang jangan panas ya. Dengar 60 orang jangan sabar panas. Mar, ntar lah. Ntar dia makin banyak juga. Hmm. Terus Halo tuh sebenarnya kayaknya sejauh yang gue tahu ya, Hmm. jumlah 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 anak Indo yang datang buat acubi sama student college itu sekarang mulai bertambah nih daripada pas zaman gua. Ya nggak, Mar? Bener nggak? Eh, Yang acubi makin banyak kan? Makin banyak. Azubi iya makin banyak. STK tapi nggak tahu ya kalau tahun kemarin. Cuman tahun ini dari yang udah konfirmasi ya, cuman Hmm. 45 orang. Berapa? Hmm, 4, 4 5. sampai 5 orang orang. doang. Gue dengar 45 orang, oh cuy. iya, Banget boy. orang Indo 45 orang STK. Bukan 45, 4 sampai 5 orang. Nah, soalnya pas gua masih di Halle itu sempet ada satu periode di mana anak STK-nya tuh banyak banget di Halle. Hmm. Hmm. Tapi kebetulan waktu itu PPI-nya sudah berjalan gitu loh. Jadi kan susah juga kalau mau Hmm. nambah orang baru gitu. Oh, Hmm. BTW mungkin ini gue izin intermezzo dikit dulu nih karena mungkin bagi yang dengerin podcast ini belum tahu konteksnya juga. Di sini kan kita ada Aga dan Damar sebagai ketua OSNA dan ketua PPI Halle. Nah, Eugene nih juga tahun lalu ketua PPI Halle, guys. Wah, Bener. Ya, Bener. kebetulan Dia itu begitu. merendah untuk meroket, guys. Minta disebut dulu baru dia Bukan Oh gitu. naik gitu. gitu. Oh enggak Lah, gitu. Zekian juga ketua PPI Turingan. Iya Nah, ya, tapi terus kita saya sekarang Yang ampun, ngebahas saya Halle. bukan ketua apa-apa, saya bukan ketua apa-apa. Ampun, ampun. Iya, jadi Eugene tuh waktu tahun lalu jadi ketua PPI Halle bareng sama gue ya di Turingen. Waktu gue Hmm. jadi ketua di Turingen dan sekarang kita lanjut ke PPIJ bareng di keorganisasian. Tuh. Bener. Nah, nah, Gitu tuh, tapi Mar. Halle itu walaupun jumlah PPI jumlah mungkin Halle itu memang isinya yang datang ada anak-anak Stutkol, ada anak-anak Azubi. Azubi pun baru meningkat di akhir-akhir ini ya sejak open Bener, border pasca COVID Iya. kemarin gitu kan. Nah, tapi bener. yang gua pelajari dan temui dan sukai dari Halle tuh anaknya solid-solid gitu loh dan ketuanya PPI-nya tuh jalan terus. Bahkan selama COVID dari sebelum COVID tuh kalau kita nge-scroll IG-nya tuh panjang sampai bawah gitu loh. Jalan mulu mereka tiap tahun. Jadi kayak Ya. keluarga kecil gitu lucu. Jadi gimana nih, Mar? Kok Ya, bisa sekarang keinginannya apa kok bisa tiba-tiba jadi ketua PPI Hale itu gimana? Anhalt apa Hale sih? Halo Halo, sekarang. halo. Hale Halo, kan sekarang halo. tuh. Ada pikiran apa sih, Mar, yang merasuki dirimu itu bisa untuk jadi ketua PPI gitu, mencalonkan diri untuk menjadi ketua PPI? Sebenarnya alasannya nggak jauh beda sama Aga sih ya. Hmm. Kan ini pertama kali gue jadi ketua lah, mau di organisasi manapun lah. Gue pertama Ya. kali jadi ketua ini. Jadi kayak sebenarnya gue awalnya gak ragu, cuman dipikir-pikir hal kan kotanya kecil ya, kayak ya nggak segede Berlin atau Leipzig lah ya. Jadi kayak Hmm. mungkin masih bisa gue handle gitu. Ya udah coba lah untuk pengalaman gitu. Nah. Sekaligus koneksi juga kan. Hmm. Nah, lu berharapnya apa sih, Mar? Maksud gua kebanyak ya nggak banyak sih. Kalau gua dulu itu mikir kalau gua jadi ketua apa yang bisa menguntungkan buat gua ya kayak koneksi kah apa gitu. Itu kayak salah satu dasar gua untuk gua pengen jadi ketua gitu loh. Kayak apakah gua pengen belajar untuk memanage orang kah atau apa gitu. Nah, kalau dari lu sendiri tuh kayak gimana, Mar? Kalau alasan pribadi gue sih sebenarnya itu sih emang pengalaman ujung-ujungnya kan kayak Hmm. apalagi tentang dunia kerja kan butuh pengalaman kayak leadership atau Ya, management gitu ya. bener. Sama kalau sekarang kan kayak hal bisa dibilang lagi krisis demografi lah ya. Apa Hmm. tuh? Populasinya berkurang. Oh, oke, oke, oke. Iya, jadi mungkin gue pengen apa nyoba aja mungkin siapa tahu dengan gue jadi ketua ini di tahun ke depan bisa naik lagi gitu, nggak berkurang terus populasinya. Ih, Amin. Amin, amin, amin. Makin amin. rame, makin Semoga rame. berapa? 60 orang ya. Semoga 60 orang. Amin lah ya. Amin, amin. Tapi to be honest sebenarnya orang Indo di Halle tuh banyak tau. Anak-anak uni itu banyak. Cuma mereka ya emang einfach nggak pernah ngumpul sama orang Indo lagi, nggak pernah datang ke acara PPI lagi gitu. Udah sering kayak gitu. Hmm. Hmm. Ya, itu Sebenarnya PR banyak. damar sih. Tapi PR-nya memang Damar untuk PR-nya mengumpulkan Damar. mereka itu PR dari to be, damar kan. hmm,
Bener sih. Udah sih, udah gue coba deketin ya, gue Hah? datengin ya. Cuman mereka tuh katanya kayak bisa dibilang mereka udah bertahun-tahun di sini ya, kayak udah punya Hmm. keluarga, udah beranak, jadi kayak Hmm. Oke. udah males gitu kayak ngikutin Hmm. acara-acara PPI gitu. Mereka ada Hmm. fokus kerja lah atau fokus Ya, S2-nya ya. gitu. Eh, ini lu tahu nggak sih, Mar, kalau di Neustadt tuh banyak banget orang Indo yang sebenarnya nggak kita kenal gitu. Iya, iya, iya. Gue Banyak banget. sempet Jadi kalau datengin ke kan. Neustadt tuh Iya, naik ya sering naik ketemu di tram Neustadt itu. ada aja ya orang Indo gitu. Tapi pas di pas mau ngomong kayaknya agak lumayan susah gitu karena mereka juga berusaha ya begitulah Eh, Jin, bang, Bener sih. bang, nggak sih Jin? ikut. Iya, dik. Punten Nggak, nggak? nggak tahu deh. Skip lah. Tapi katanya udah pulang Indo tahu. Iya, ya udah. Itu siapa bawa Jangan ya? Ini jangan ngomongin obrolan orang ya. siapa ini? Bang kau bawa. Tolong nanti disensor ya. Ini gimana? Kita Iya, gue balik lagi judul Bang kemana ayo lo? di apa Ya lo coba yang dicari lo, gue nggak di ikut-ikut. dunia kapur ya, Ruti. Nah, itu maksud Sekarang gue. kita balik lagi ke Damar tadi. Satu hal yang mungkin menurut gua poin menarik juga nih, mungkin sebagian PPI cabang juga ada yang kampusnya kayak gini, cuman ini yang gua tahu di Halle, Halle itu ketua dan wakilnya dapat punkte nggak sih buat apa kuliah buat dapat SKS gitu? Iya, iya. Dapat untuk ketua sama wakilnya tuh dapat kalau nggak salah 5 license punkte ya. Nggak mungkin Untuk ya 5 CP Oh, itu nah banyak benar, ya. 5. 5 CP itu Bener-bener. banyak teman. bener benar, Pip, benar, bener bisa, Pip itu bisa. dia Pip, Kok itu bisa? Dapat. dia keren Halle. Kok bisa? Keren juga. Karena Dianggap Halle maksudnya pernah dianggap ASQ gitu. terdaftar di ini Hochschulgruppe kalau nggak salah. Makanya Ah, setiap pergantian pengurus harus kirim daftar lagi ya. aktual ya. Ya kalau gitu mah 2 periode aja biar dapat. Iya mas, malah 10 periode Mar. Biar Iya, biar lulus. 10 kali 5 tuh udah berapa? 50 CP. Bisa sih ya. 1 semester. 10 tahun tapi. Oh, gue baru tahu nih. Unik nih. Itu karena terdaftar apa kalau boleh tahu? Hochschulgruppe. Oh, itu bisa nggak ya diaplikasiin ke kampus-kampus lain? Kayaknya tergantung kebijakan kampus mungkin beda-beda ya Iya, Pip. Viv. Iya. Kayaknya lu Nah itu Hmm. selain itu juga kita punya kebebasan buat ngedaftarin PPI cabang kita sebagai organisasi kampus. Contohnya kayak Hmm. PPI Hmm. Berlin, PPI Halle tadi itu mereka juga terdaftar semua di kampus. Itu. Hmm. Wih, asik ya. Coba coba aja itu kampus gua bisa ini. Kalau kampus gua bisa mah pengen mah Pengen jadi jadi ketua ketua ya lo? nambah CP. Iya, Ya, jadi ketua ya. langsung ya. Nggak usah nyari pengurus, nggak usah. Gak Iya. usah. Penting Yang CP. penting dapat LP. Nggak bercanda ya peserta nonton podcast ini bercanda enggak lah. Serius itu penonton. Hmm. Ya Di- guys, di- yang inilah mahasiswa semester tua kan. CP Iya. yang nomor dipikirin tuh CP. dulu dulu udah pernah Rafif kan jadi wakil tahun berapa Pip? Lu? Jadi wakil, buset, Tahu tahun berapa udah kayak orang tua banget. Tahun berapa? tahun lalu sih, tahun lalu. Ingat 2 tahun lalu, 2 tahun Dua lalu. tahun lalu sebelum gua sama Eugene kan. Hmm. Terus gue mau nanya lagi ke si Damar nih. Damar nih kan tadi kita udah belajar dikit-dikit kalau Damar nih jadi ketua sekarang di PPI Halle. Dan Hmm. kita udah dengar-dengar seputar PPI Halle sama PPI Osna. Nah, gue mau bahas sedikit tentang kehidupan, anjay, kehidupan Damar sebelum di Halle, yaitu di Anhalt. Yang mana Damar juga aktif tuh dari zaman STK di PPI Anhalt. Tuh Wih, keren. Mantap. agak agak berbeda nih POV-nya nih sama antara Aga yang waktu STK takut join PPI dan Damar Damar yang dari PSTK udah join PPI karena memang stereotipnya kayak gitu ya Mara di Kulten dan di Halle juga sebenarnya termasuk PPI yang pengurusnya itu banyak anak STK-nya nggak sih? Iya, iya. Kalau di Puten lebih parah malah. Semuanya Hmm. STK. Baru sekarang banyak yang Jadi, Azubi nambah-nambah Azubi itu ya. iya benar, benar di periode Oh. Sultan ini. Nanti Hmm. kita undang lah itu ketuanya Kuten. Kita pengen tahu PPI dengan Berikutnya kita lembaga ajak lagi besar. ke Anhalt. Siapa namanya? Sultan itu ya? Sultan, Sultan ya, Sultan itu sekarang penggantinya ketuanya. Asko. Iya, Hmm. iya. Iya, Anhalt tuh walaupun
Dulu kan PPI Kuten ya, Nara. Terus pas tahun 2020 atau 2021 mereka ekspansi berubah menjadi PPI Anhalt gitu kan. Hmm. Gitu. Nah, ngomongin PPI Halle sama PPI Osna. Kalian berdua kan punya acara yang lumayan gede nih ya, kemarin dilihat-lihat tahun lalu nih, kayak mungkin agak bisa mulai nih di Osna, kayak baru tahun kedua udah bikin acara kayak gitu. Gua shout out buat Kios 90-an ya namanya ya, atau apa tuh Ya, sebutan itu? Kios 90s bener. Kios 90s. Boleh diceritain tuh gak ngapain aja tuh, gimana tuh kemarin tuh? Tujuan acaranya apa gitu? Ngerti? Heeh. Jadi gini betul. Jadi Kios 90s itu acaranya divisi budaya olahraga. Jadi konsepnya itu memang kita kayak pengen ya gigs aben lah kayak pensi lah kalau kata anak Hmm. sekolahnya mah tuh pentas seni terus ya nampilin-nampilin gitu kan. Nah terus sebenarnya gue rada-rada ragu sama acara ini gitu. Eh, Kenapa? akan karena gini kita mau nyari talent di mana dan siapa kita sih kita belum punya nama gitu. Awalnya gue ragu bener-bener kayak gue bener-bener kan gue mencoba realistis kan. Hmm. Kayak Hmm. yang terlalu ambisi gimana harus bener nih soalnya kalau udah jadi proker udah gue ketok palu ibaratnya harus jadi gitu loh. Hmm. Hmm. Ternyata dia dia bisa si anak pendidikan olahraga olahraga ini si adalah staff gue itu dia meyakinkan gue gitu loh dia tuh Hmm. kayak bisa gak gini 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 oke akhirnya gue yakin pas udah mau ke Hamin berapa bulan gitu gue makin kayak ayo gimana kita harus cari talentnya gimana atau apa dan yang mengejutkan adalah, oh ada orang yang mau tampil nari gitu. Menurut gue itu hal yang, oh gue pikir cuma nyanyi doang ya. Gue Hmm. bener-bener kayak misalkan ini kalau nggak ada yang tampil, gue dah tampil dah. Gue ibaratnya gitu loh. Ya yang Gitu. penting Kayak, kumpul kan, kumpul sama. yang penting kumpul. Kita nyanyi-nyanyi aja atau Hmm. gimana. Ternyata, wih ada yang mau ikut nari juga nih. Ternyata bukan satu orang, ada dua orang. Wah gue makin positif. Jadi kayak, oke. Terus ada yang mau tampil band, ada oke. Terus ada temen dari Jepang mau main violin. Waduh, kata gue, wih, Tahu tuh gue itu cewek Jepang. ada tuh Kalau cewek cewek Jepang. tahu aja ya, rapidnya emang. Bukan Enggak, kan cakep enggak, waktu cakep itu enggak? di Hamburg saya kan lu lihat juga orangnya. Ah, Ada. Ceweknya cakep enggak? Nah, itu dia. Prit, prit, Eh, prit. ah, Damar demen yang begini nih emang. Aduh. Ini Iya, banyak begitu thumbnail kayak. nih yang gue pikirin sekarang tuh. hmm. Jadi benar, Yang benar-benar. datang berapa orang tuh gak kurang lebih ke Days 90s? Nah itu 60-an, enam puluhan Gila. gitu. Gue itu enam udah puluhan berapa kali itu gue. pun yang terdaftar ya ada yang nggak terdaftar gitu gue bener-bener Hmm. kaget kan kita bikin Google Form biar kita tuh bener nyiapin kira-kira ada berapa sih orangnya gitu yang Hmm. terdaftar itu ada 60-an. Em, oh kita kaget dan ternyata orang-orang itu ada yang dari Braunschweig kayak terus ada yang dari Hannover terus ada dari kota-kota yang waduh ini teman-teman dari jauh ke sini kita malah kayak wah kita harus bener-bener nih guys gitu kan gua sama teman-teman gua tuh gitu kan ini harus bener-bener jangan bikin malu gitu loh Enggak lah, harus nggak well usah mikir prepare kayak gitu. gitu lah. Oh, Hmm. ini tantangannya beda lagi, Pip, soalnya. Oh iya, Kayak kenapa tuh? sebelum-sebelumnya kita belum pernah kayak gini gitu. Menurut Hmm. gua ini acara terbesar kami gitu loh. Bahkan si ketua yang sebelumnya aja kayak, gua dateng gua nggak kenal siapa-siapa, gak ini orang mana aja gitu. Ya, jangankan lo, gua juga begitu gitu loh. Iya, gua Yang bikin makanya kayak, acaranya waduh. bingung guys. Iya, Kebagusan malah acaranya. bingung kayak ini sendiri. Bahkan kayak ada keluarga lah yang datang, ada yang oke. Terus kata gua, wah, gua tuh ngerasa wah hebat ya. Pas satu acara itu jalan, wih hebat juga nih Osna gitu. Gue mikir Hmm. teman-teman nih kayak kompak, bener-bener kayak paling enggak lah si anak teman-teman yang divisi si olahraga itu, olahraga dan budaya itu kayak wah dia bener-bener ngebuktiin gitu loh ke gua gitu kayak bisa kok gak bisa jadi. Dan akhirnya si acara Kios 90s ini mau dijadikan acara rutin kita gitu loh. Nah itu terakhir yang gue denger tuh gak. Mm-mm, Mantap. Tapi gitu. baru yang pertama ya ini ya sampai sekarang. Betul, baru yang pertama. The Betul. best. Perintis. Ih, Bener mantap. gitu Tapi sih. itu kan gue waktu itu juga bilang Zekian tuh, gue sama Ray, gue dateng ke acara itu. Itu gue tunggu-tunggu nih mana ini? Ujian Ah, gue, janji palsu, janji ujian manis cuy. emang Rapid Team.
Yang datang Ujian. ini si Sergio sama teman-teman Hannover pada Iya, datang. Sergio datang gue liat, aduh asik banget di situ. Asik Iya. kan waktunya kenalan Jack sebenarnya Jack. Maksudnya sama anak-anak Osnanya gitu Apa? kan. Siapa sih? Coba. Hmm? Hmm? Sama-sama sama dari PPIJ kan ingin kenalan juga gitu loh maksudnya. Oh. Anak-anak Osna. Ntar lah gue kenalin. Oh, Eh, sama 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 teman-teman gue anak-anak. Oh iya, sama pengurus kan, sama ya Iya. anak-anak yang tinggal di Osna. Hmm. Itu dari Osna tuh ya teman-teman. Jadi Osna itu punya satu acara yang lumayan keren lah. Bukan lumayan sih, keren sih itu sampai dari kota-kota lain datang buat lihat acara pentas seni itu atau biasa disebut sama Indo Aben ya dengan Mm-mm. tema atau nama Kios 90s gitu tadi. Jadi nanti kalau teman-teman yang masih ada di Jerman gitu yang dengerin podcast ini lagi main ke daerah North atau ke Osna gitu. Nanti pantau terus IG-nya PP Osna. Siapa tahu pas ada Iya, Kios 90s bisa seru-seruan bareng. betul. Ramaikan guys. Rame Nah, banget. Itu tuh Ramai. mungkin eh, tahun kemarin tahun kemarin itu satu-satunya ya Indo Aben di wilayah North kalau nggak salah. Kalau gua nggak salah ingat Kios 90s tuh biasanya di wilayah North itu ada Gaung Garuda juga tuh kan dari Hanover. Mm-mm. Selain itu baru ini Kios 90s yang Indo Aben yang baru muncul dan justru dari PPI yang baru lahir, baru brojol gitu. Emang tepuk tangan banget ini buat Aga dan teman-temannya. Keren, keren banget. Oke guys. Nah, iya sih. dari Nah, North ngomong dari North Dari, pindah ngomong-ngomong ke Indo nah ini Aben, gue tunggu-tunggu nih dari Kuten nih. Gue pengen tahu nih yang dari Kuten nih. iya ngomong-ngomong Indo Aben kan dulu Kuten sering kan bikin apa IKA Bener. ya. Gue Sering, inget IKA bener. sering banget Kuten dari Iya. 2017 selalu bikin Indo Aben. Dulu Bayangin. dulu gimana Mar? Pas masih di Kuten tuh gimana proses proses adanya IKA atau yang sejauh yang lu tahu deh. Lu kan sempet tampil dulu si eh Damar tari iya cak-cak. tampil Iya, gue dulu kan gimana tuh? waktu IKA terakhir ya itu ya, tahun 2022 apa ya. Jadi Iya itu 2022 gue waktu kayaknya. itu bukan sekretaris, itu waktu dalam periode aspal tuh gue cuma divisi logistik ya. Jadi gue nggak tahu, setahu gue ya. Jadi IKA tuh waktu terakhir itu cuma kesulitan nyari itu kan sponsor. Jadi akhirnya kita benar pakai kas doang kan. Terus kita nyewa di Keller Keller Nah, Keller. Offshore Anhalt Mm-mm. yang pasti ya skalanya nggak segede di Oslo ya. Hmm. Maksudnya aku kan tergolong bisa bilang desa ya. Enggak lah, enggak Nah, biasa lah itu. Tapi kan IKA tuh iya, emang tradisi dari ini kan periode sebelum-sebelumnya kan. Bener, bener. Dari iya, 2017 itu iya. ada IKA. Betul. Cuman iya, cuman kayak beda. Puten tuh kena efeknya kena banget ya efek pandemi itu. Jadi kayak pas Hmm. tahun 22 Hmm. tuh orang Indonesia cuma 6-7 orang doang. Sedangkan Hmm. kayak periode sebelumnya, makanya periode sebelumnya tuh kayak sukses banget karena sempat ada 80 orang di Kuten gitu untuk STK. Makanya bisa banyak penonton. Nah, makanya Hmm. pas IKA terakhir gua tuh sekaligus IKA terakhir PPI Kuten, penontonnya Maksud dikit dan ya yang kayak performance-nya juga sedikit sih kan Hmm. pengurusnya aja juga ditarik kan gua jadi tari nari-nari apa acak-acak. Ya. Hmm. Tapi tetap ada Nah, penontonnya kan? ada tetap ada Ada. jadi Yang penting itu kan nonton dan kumpul-kumpul dan makan-makan barengnya itu Iya. iya. kan. iya benar. Hmm. Terus ini Nah, kan tapi kayaknya apa apa lanjut dulu. tapi untungnya sih tahun setelahnya rame lagi karena Fulcam kan ya. Bukan. Asik. Stop, Nah, stop. Itu episode lain kali ya kalau Pulkam ya. Ini kita bahas-bahas Pulkam. Gak mau gua Wah, promosi keren itu Pulkam. acaranya memang. Ntar, Enggak, ini ntar. tipis-tipis aja dari POV-nya Damar kan waktu itu waktu kita pulkam tuh jadi Damar masih di PPI Anhalt dan Eugene masih di PPI benar. Halle. Halo. Nah, Ya. dari POV saya yang tadi kan itu kita bahas di episode berikutnya aja episode lain. Nah, ini mungkin Eugene dan Damar bisa kasih insight dikit waktu itu kemarin kita gimana sih gitu. Duh, ketua acaranya nih promosi mulu ah. Damar dulu. Iya. Kan masih Kan PPI Anhalt.
Iya, gue Hmm. sekretaris kan. Itu pertama kali kan gue kebetulan PP Analog kan gabungnya gak telat ya. Waktu Mm-mm. itu Tapi gue rame diajak malahan yang sama, dikirim 7 orang, 6 orang, iya, 7 orang, 8 orang gitu. iya, waktu itu kan pertama kali diajak gabung dari waktu apa? Perkumpulan itu ya, Gi, ya. Perkumpulan waktu Mm-mm. di KBRI itu ya. Ya. Kita Mm-mm. dikasih proposal kan. Setelah diskusi dikit lah sama Sultan waktu itu, akhirnya kita terima, walaupun kita cuman nyumbang kayak manpower, tapi akhirnya sukses sih. Sukses, yuk. Nah, Nggak iya. bakal Cuman nggak bakal sukses juga itu kalau kita iya, nggak PPI Unhalt, PPI Halo juga. Apa itu Fulcam? Mm-mm. iya. Bukan. Hmm. Cuman sayangnya itu ya, gue dulu nggak bisa bantu banyak karena gue waktu itu lagi di Indo. Oh, lu lagi di Indo itu, Mar. Jangan Iya, salah Iya, guys, kostum tapi Gatot Kaca yang bawain iya, Damar nih. kalau nggak ada Weh, damar, nggak ada maskot tahu. mantap. Ya, pas keren sih. Lagi. Fulcam itu jujur gue keren sih. Itu pertama kali, enggak sih, itu kedua kali gue datang ke Indo Aben yang ada di Jerman gitu, yang ada artisnya gitu. Tuh, Mm-mm. keren Kita sih. kita waktu itu tuh Pulkam juga belajar banyak dari teman-teman PPI cabang di North ya waktu itu, karena North ini udah eh, lumrah dan sangat dikenal, kalian tuh sering kerjasama, kalian solid, kalian futsalan bareng, olahraga bareng, bikin sport fest bareng gitu. Nah mungkin PP Osna juga sebagai yang baru bentar lagi bakal join-joinan nih sama geng North nih kan, sama Nah, udah join Osnama dari udah join awal ya, udah udah justru ya join. udah ikutan, gila. Udah ikutan. Ih, Tuh makanya waktu itu PPI Halle, PPI Anhalt, PPI Turingen sama PPI Dresden kita bersatu, tagline-nya OS bersatu gitu, bikin acara Pulkam yang waktu itu. Biar ngalahin PP North ya. Enggak Enggak, lah. ini bukan iya, kompetisi bro, ini enggak. Oh, bukan kolaborasi bro. kompetisi. kolaborasi ini. Kolaborasi Ya kalau gitu. mau kompetisi juga PP North juga lebih gede sih. Enggak, Iya, bercanda, Jack. bercanda teman-teman. PPI kalian lah yang gede lah pokoknya intinya gitu. Ini kita melihat contoh arogansi anak-anak PPI besar nih guys. Enggak, Ini enggak, 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 enggak ada. Bener, Enggak bener ada, sih, enggak ada. emang Afif ya, ini setuju, mencontreng bener. nama PPI Bremen ini ya Enggak Allah. ada, enggak ada. Gitu. Parah, ntar Reza ntar marah nih. Mending Enggak ada. mending dibungkam aja, Jack. Mending dibungkam Ini aja. kita nggak udah kamu diem, kita saya mute dulu udah. Di mute. Beneran. Di Time out, mute. time out. Enggak kayak gitu. Tapi keren sih. Dari kalian tuh sebagai ketua itu udah bisa Hmm. satu acara gede gitu ya, yang mana dari PPI sebelumnya belum ada gitu ya. Mungkin Betul, betul, ya kan, betul. Iya. ikut LDK Ya, kan tahun kemarin gue ketemu ya. Damar, gue ketemu Aga juga gitu kan. Kita 2 tahun jadi panitia, Nah, ini hidup panitia. iya 2 kali kita jadi panitia, ntar kita LDK lagi nih. Nah, nggak mungkin Aga ikut lagi dong, bosen ntar kalau ketemu Aga kan di Osna banyak. Iya. Benar, benar, benar. Buat yang belum tahu nih, mungkin yang lagi dengerin juga jadi PPI Jerman tuh kita punya program namanya LDK, Latihan Dasar Kepemimpinan. Nah, itu kita adain tiap tahun, pertama dari tahun 2022. Nah, dan di acara ini tuh kita mengundang delegasi-delegasi dari PPI cabang satu Jerman. Jadi saat ini tuh kurang lebih ada 28 cabang yang aktif, satu kemungkinan mau vakum, ditambah 2 cabang atau 3 cabang justru yang mau baru aktif dan aktif lagi. Jadi kurang lebih ada 29 atau 30 cabang. Nah, itu bakal kita kumpulin di acara LDK nanti. Gitu. Nah, kebetulan juga di sini gua sama Rafif tahun lalu ikut LDK sebagai panitia, dan juga Eugene, Aga, Sadamar nih ikut jadi peserta guys tahun lalu. Jadi ini bukan pertemuan pertama kita gitu. Kita mau Yes. sebagian besar dari kita ketemu pas LDK itu ya, kalau nggak salah kayaknya sih ya. Betul. Benar-benar. Gue ketemu Aga kayaknya LDK deh pertama kali. Iya, gue ketemu Aga LDK. Hmm. Ya, Waktu, betul. waktu itu Aga bertiga dari Osnabrück, gue masih inget, Aga sama Hana sama Arya. Nah, terus si Betul. Damar sendiri dari PPI Anhalt waktu itu, dan Ya Eugene sendiri banget dia. sendiri dari PPI Anhalt. Nah, itu Iya. tadi yang Damar bilang tadi, karena pada saat itu Anhalt masih krisis demografi juga ya, ya Mar ya. Iya, benar. Nah, terus si Eugene juga bareng teman-teman dari teman-teman dari Tiga PPI bertiga. Halle bertiga. Ya. Hmm. Nah, mungkin karena udah mulai bahas LDK nih, boleh lah. Karena kemarin Rafif sama Ziggy kan jadi panitia tuh. Mungkin POV dari panitia dulu gimana? POV Nah, dari Capek, panitia. Aduh. Kalau gue sih capek, Kan pasti capek pasti sih ada bener. ceritanya kan? banyak, Capek. banyak. Capek banget, tapi bahagia dan fulfilling, dan belajar banyak banget juga sih at the same time gitu loh. Nah, Karena emang
apa sih, ya hal-hal baik pasti ada effortnya lah di depan gitu kan. Dan Hmm. LDK tuh emang acara puncak departemen keorganisasian juga di sini. Dan em, gua yang tahun lalu pertama kali gabung PPI Jerman tuh amazed banget waktu ke LDK ketemu kalian-kalian sebagai panitia, menerima dan ketemu kalian-kalian anak-anak dari PPI cabang gitu, literally ajang kenal banyak orang. Dan acaranya juga alhamdulillah berjalan lancar, dan kalian juga pesertanya asik-asik gitu ikut Ya, susunan acaranya gitu. apalagi grupnya Aga nih. Grupnya Aga tuh di LDK paling top lah intinya. Apa tuh? Apa kelompok mana nggak dulu juga? Eh, Aduh, apa ya gue ya? sama Amira bukan sih? Sama Amira, Betul, sama Amira apa ya? Ini, Oh, sama Tony berarti nggak sih? sama Tony. iya, Nah, Ini betul. grup gak pernah piket ya? Oh, nggak pernah piket emang grup lu gak? nggak, gue kena piket sekali. Nggak kena piket sekali. Damar pernah nggak? Kalau Sekali. gue nggak pernah, Damar nggak pernah. Oh, Damar nggak kenal, War. nggak pernah. Nah, Nah, itu perfect. Lu mantap. grup apa sih, Mar? Seblak ya? Atau apa ya? Lupa gue. Gue lupa ya, apa ya waktu itu? Wah, bener guys. Dulu tuh tahun lalu grupnya itu, jadi tuh untuk peserta LDK, setiap peserta dikasih satu kata kunci. Hmm. Nah, kata kuncinya ini bakal jadiin games buat Menemukan grup. pembentukan nama kelompok. Nah, tahun Yes. lalu tuh person in charge buat nama kelompoknya tuh gue. Jadi gue yang harus mikirin konsep buat 60, lu bayangin nih, buat 60 orang mikirin konsep nama kelompoknya apa, dan tiap kelompok nih ada kata kunci apa yang mengidentifikasikan sama kelompok itu. Nah, sampai kepikiran lah waktu tahun lalu itu gue pakai bahan-bahan makanan sama nama makanan tradisional Indo ya kalau nggak salah, kan ada Betul. seblak, rendang, kerak telur gitu-gitu. Ini gue sampai ke bawah mimpi, guys, gue lagi tidur kebayang bangun-bangun, oh iya seblak bahannya ada inian ya gitu. Gue kerak telur, gue beringet. Oh, Kerak kerak telur. telur, bener-bener. Asik sih itu. Sumpah, Da- LDK sih menurut gua kayak kalau gue sebagai panitia ya, karena gue di situ juga belajar banyak ya. Gue belajar kayak controlling seperti apa, terus kayak minutes waktu yang pas itu seperti apa, terus backup sini sana harusnya kayak gimana gitu. Jadi gue belajar banyak sih waktu LDK. Walaupun gue panitia ya, gue nggak dapet Mm-mm. materi-materinya, gue dapet sih, tapi di Indiannya gue bakal dapet materinya gitu. Cuman buat gue personally sih gue ya belajar memanage itu semua sih. Nah, mungkin kalau POV dari peserta bisa nih gue mulai. Terus ntar habis itu Damar sama Aga bisa lanjutin juga kan. Boleh, Mm-mm. Nah, silakan. kalau gue sendiri, kemarin pas jadi peserta tuh gue merasa seru banget sih. Kayak acaranya tuh Masa well sih jadi prepared malu lah. gua yang bikin acara? Bukan gua yang bikin acara, Tanus sama sama Ah, Almira. Iya, iya. Nah, kayak kemarin tuh workshopnya bagus-bagus juga. Bahkan setelah LDK tuh pas pas itu kan PPIH lagi persiapan suatu acara kan. Hmm. Nah, itu ada problem di mana problemnya tuh mirip sama yang dijelasin di salah satu workshop. Jadi setelah pulang LDK gue bisa langsung implementasiin gitu apa yang gue dapet dari LDK. Terus Hmm. juga pertama kali kan ketemu teman-teman pengurus PPI Jerman, PPI cabang lain secara offline gitu. Hmm. Kalau dari gue gitu sih. Ya seneng kalau ketemu banyak orang. Nggak tahu kalau Aga sama Damar gimana. Mungkin Damar dulu gimana, Mar? Bener, Mar. Waduh ya. Jujur, gue waktu pertama kali dengan LDK tuh pas gabung ya, itu gue agak takut sih. Soalnya Kenapa? dengan LDK kan di Indo ya kayak gitu lah ya. Kayak apa, Kayak Mar? Nggak ada kayak mana-mana, iya, Mar. iya, Sabar, iya. nah ini kita Cuman, bahas dulu nih cuman dengan bedanya. kata LDK tuh agak gimana gitu, takut senioritas lah kayak Hmm. bawa Hmm. pisang sambil Hmm. diumpur. Gue mikirnya kayak gitu kan. Soalnya kayak di Indo kan kayak gitu ya. Jadi kayak Ya, iya, iya. Cuman pas datang itu seru sih, bener sih. Kayak langsung akrab sih, padahal baru ketemu gitu kayak langsung ngobrol. Apalagi gue datangnya kan terlalu awal ya, gue datangnya bareng panitia. Iya kan sama gua waktu itu naik bus bareng naik Iya, ya kan? Iya. salah lihat kereta gue. Jadi bisa sekaligus kayak temenan sama panitia PPIJ juga kan. Waktu itu Iya. dalam kabinetnya Kak Dimi kan. Ya, Iya, tapi asik lah paling ya. sama Maksud gua iya. dari awal sampai akhir asik lah ya. Senioritas nggak ada lah, nggak ada. Nggak ada, iya benar-benar. Hmm. Terus ya pertama kali juga ketemu PPI cabang, terutama PPI tetangga ya. Pertama kali ketemu Eugene kan. Baru tahu gue kayak ketemu Duh, anggota, baru kenal gue padahal PPI tetangga loh. iya. Kita, Iya, gue datang ke IKH tahu, Mar. Cuma kita belum kenal. Iya, iya, iya. Eugene sombong, Mar, emang, Mar. Nggak gitu, Oh iya, iya, Pip. iya, iya. Aduh, gue bukan co-host.
Nggak bisa buka. Bungkam lagi. Gak bisa bungkam. Dari Aga gimana gak menurut lu gak LDK gak? Bener sih guys, mirip-mirip sama yang di tadi yang udah ceritain sama Eugene sama Damar juga. Gua sebelumnya ya skeptis juga nih, kayak, aduh, gue nggak kenal siapa-siapa gitu kan di sini. Dan Hmm. gue membawa PPI baru kan waktu itu. Pasti Ya. gue ini sering di highlight atau apa, gue takutnya begitu waktu itu. Ngomong lah kata gue, aduh apalah, gue bingung juga kan. Dan kebetulan si Hafiz kemarin nggak bisa ikut ini kan LDK yang sebelumnya gitu. Terus terang kayak, ih gue jadi kenal banyak orang gitu. Gue jadi ya sama kalian aja kan gue sebelumnya belum kenal gitu. Terus kok bisa kenal di sana, kok kenal gitu loh. Jadi kenal, jadi kan banyak game-game seru gitu. Terus ya banyaklah games-games dan momen-momen yang membuat kita itu jadi paling enggak kenal gitu loh. Hmm. Untuk selebihnya kan ya itu belum. Maksudnya kayak kenal, mungkin berteman nanti ujung-ujungnya atau seperti apa kayak gitu Benar, kan. benar, benar. Tapi Benar. Itu secara boleh 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 dilanjut dulu, dilanjut dulu, ya dilanjut dulu. itu berkesan aja buat gua bener waktu Hmm. itu. Itu kan secara ini ya secara garis besar ya. Tapi Mm. kan LDK kan sebenarnya kan tujuan kita kan ingin memberikan apa ya sekian namanya memberikan ilmu juga kita bukan guru. Ya workshop Kan lah ya, suatu karena media untuk berkembang kali ya. benar kan Iya. agendanya di LDK tadi kan selain api unggun atau games gitu-gitu kan bakal ada workshop-workshop juga ya yang diisi sama alumni atau Benar. orang-orang KBRI atau KJRI. Nah, kalau menurut kalian nih dari sebagai peserta gimana sih ngelihat materi-materi yang tahun lalu tuh kayak contohnya ada risk dan project management itu kan gue inget, terus ada negotiation skills, ada panel talk juga sama KBRI. Nah, itu kan juga bagi sebagian besar dari kalian tuh mungkin exposure pertama ke KBRI atau KJRI Nah, gitu benar. kan. Nah, gimana sih waktu itu kesana bagi kalian? Ada nggak sih kayak materi-materi yang kalian dapetin dari LDK gitu yang kalian apa ya namanya? Kalian pakai gitu waktu memimpin sebagai ketua PPI gitu. Mm-mm. Nah, mungkin proyek manajemen tuh agak tuh waktu kiosk atau Eugene waktu di Halo waktu itu juga kan Hmm. sempat Eugene tuh jadi salah satu PIC juga lah pas Fulcam itu juga. Dan di Halo sendiri juga banyak acara-acaranya itu kan Eugene Damar juga waktu di Unhalt gitu. Hmm. Nah, seberapa relevan menurut kalian gitu loh kayak waktu itu kalian dapet diterapin di kehidupan PB kalian maupun kehidupan pribadi kayak ngampus mana Jin? Gue tadi udah kan. Yang belum siapa? Damar gimana Mar? Gua gua sih yang paling ngena ya negosiasi. Cuman Betul. menurut gua lebih kenanya bukan ke kehidupan PP gua karena gua baru dilantik ya jadi Ya, ketua ya. ya, Jadi ya. gua terlalu kepake. Cuman kenanya sama jurusan kuliah gua. Oh, Oh, kok bisa? Jur- Menarik. Soalnya jurusan kuliah gua kan politik relationship ya. Jadi kayak negosiasi tuh kena banget gitu sama jurusan gua. Kayak Hmm. iya ilmu politik lah ya. Jadi kayak banyak negosiasi antar pemerintah atau gimana gitu. Keren Ya itu sih yang paling kena sama kenalan sama itu juga kan kayak anggota-anggota KBRI ya. Ya, benar, benar, Benar. Iya. nah benar. ada Pak Prof kan ya waktu itu, ada Pak DCM Iya. juga, Pak Yul, ada dari Bu Anissa dari Pensosbud, Acep. Pak Acep Polisi juga ada. Mm-mm. Pak Polisi Berlin, Pak Atpol juga ya. Iya, iya. Pasinto. Asinto. Asinto. Ya. Benar. Hmm. Itu dari Damar. Kalau dari Aga, apa gak yang lu dapetin gak dari LDK? Ah, bener sih, tema yang paling ngena sih yang negosiasi itu sih. Bener kalau gua juga sama. Eh, nggak tahu ya, mungkin tema lain menarik. Cuma gue lagi ngantuk mungkin ya. Gua tuh nggak tahu lah. Nah itu nggak bisa dipungkiri guys. Nggak Ya, ya, nggak bohong lah gitu gua. ya. Kadang Hmm. ngantuk juga gitu kan atau bosen atau gimana. Tapi waktu tema negosiasi ini kayak, oh iya relate jadinya. Oh begini 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 kayak gitu. Gitu sih. Jadi paling itu sih. Sama apa ya? Mungkin ada lagi. Banyak sih, sebenarnya banyak. Cuma gue udah lupa-lupa sama banyak yang bermanfaat, semuanya tuh bermanfaat menurut gue. Hmm, hmm, hmm. Jadi, Selain materi waktu itu sama workshop kan waktu itu ada, nah kan tadi kan ngomongin agak ngantuk nih pas workshop, nah itu udah kita
pikiran panitia dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, makanya kita berusaha setiap workshop kita ngadain ice breaking. Contohnya ada games-games juga, ada yang outdoor, ada yang indoor, kayak ada cerdas cermat, ada iklan komedi waktu itu juga yang sumpah anak itu gua nggak expect anak-anak PPI cabang dan PPI Jerman tuh kita berhimpun, kita berorganisasi bisa, tapi beleguk-beleguk, goblok-goblok juga bisa gitu. Lucu Ngakak banget, gitu, gue ngakak sih. ngakak banget itu. Emang, Terus emang. juga ada ini, gue mau nanya buat kalian nih, game koran yang jadi ya game nyebrang lapangan pakai koran tuh. Nah, kelompok kalian ngapain tuh waktu itu? Apa yang kelompoknya jenius, bukan curang ya, tapi jenius. Kelompok paling jenius. Tuh kelompok gue udah kalah tuh paling lambat anjir. Makanya nyuci piring mulu ya, Jin ya. Kelompok Aga Iya. bukan sih yang menang? Gak. Gue lupa ya. Kayaknya enggak deh. Gue Alfat. Duh, lu nggak sih gak yang diikat di sepatu kan lu korannya? Iya. Bukan. Itu sebelah gua. Itu Oh sebelah iya gua. sih. Kalau gua tuh gua gendong si Almira waktu itu. Gua Hmm. nyungsep kalah lah. Iya, jadi kita kita kehabisan akal gitu loh. Aduh gimana? Terus si Almira, gua naik ke lu aja gak? Terus nanti korannya lu di bawah lu gitu. Oke, gua gituin aja waktu itu. Ternyata nggak kuat juga, gua nggak sanggup juga gitu loh. Sebelah gua kelompoknya siapa ya itu yang diikat itu? Wah, bener juga nih. Iya itu jenius banget itu gue lihat dari jauh Hmm, kan. gue lupa Air kelompoknya diikat siapa di itu. kaki gitu. Bisa jalan cepet. Bukan kelompok gue itu. Siapa ya? Pokoknya damar kan nih, Yang amannya yang mana gimana? Yang main yang koran, Mar. koran. Kan ada tuh Iya, kelompok iya. yang finish duluan tuh yang diikat di sepatunya, pinter banget itu. Bukan diikat sih kayak Enggak, korannya bukan, kayak bukan, dibentuk bukan. ke sepatu gak sih? Siapa ya? Siapa? Bola tuh gue. Waktu itu kelompok lu ngapain tuh, Mar? Waktu main game koran. Kelompok gua main gendong-gendongan juga, cuman langsung kalah. Jawabannya gendong-gendongan. Gak bisa Jadi nakal lu. masanya waktu apa giliran gua ya, gua tuh Hmm. gendong 2 orang gitu. Jadi kayak langsung Aduh, jadi tulang punggung. iya. Tulang punggung. Tapi selain itu sih sebenarnya dari segi makanan enak lah ya. Maksud gua Nah, Makanan. ini. makanan mah the best lah intinya. Cuman nggak bisa nambah aja sayangnya kan karena memang kita belinya porsi pas. Hmm. Cuman tenang guys, nanti Indomie ada banyak, sosis Duh. ada banyak, Gitu. tenang aja. Iya, ada grillen juga tuh kan pas dia piung gun. Gua lagi waktu itu yang megang grillnya bau asap baju gua. Pantes nggak ada yang deket. Asapnya, asapnya, asapnya. Nah, Asap, asap. Hmm. Iya Itu dia. kalian sih bilang makanannya enak-enak. Yang piket tuh nggak enak tuh. Eugene ya? Lu ya, Jin? Izin piket mulu Iya. 3 kali Iya, dari 4 kali gue piket, ya izin gak piket. dari 4 piket 3 kali gue piket kelompok gue. Lu bayangin, Itu gue cuma kayaknya aku sekali jago tapi sih. Aku jago. Skill ya. Lucu banget. Itu si kayaknya Damar kayaknya juga. emang udah kebiasaan deh, emang Nah, hobi-hobi nyuci semua. Hobi nyuci. tadi tuh ada jawaban lagi sebenarnya waktu di awal podcast ini si Eugene nanya POV gua sama Raffi sebagai panitia itu gimana. Nah, salah satu POV kita sebagai panitia nih kalau gua ke dapur waktu itu ada kelompoknya Eugene lagi beres-beres. Kelompok, kelompok lu siapa sih? Siapa aja sih? Gue lupa dah. Gue Heeh. gue tuh kelompok pempek kan. Mm-mm. Hmm. Gue tuh sekelompok sama Aulia, anak Prada, Hmm. Aul BPKK kemarin. Hmm. Terus Fikri Munchen, Hmm. Hmm. Alvin Kill. Hmm. Oh iya, si Iya Alvin. sama Iya. Alvin, iya Alvin piket mulu Iya. ya bener-bener. Iya. Terus sama Sama siapa Yoris lagi ya? juga, sama Yoris kalau Yoris. nggak salah. Iya, terus sama Michael Berlin. Hmm. Nah, itu udah bagian bagian Itu di yang dapur ngasih ya tim lu pokoknya. si Zagian itu. Apa? Iya, yang bagi Kenapa? timnya Eugene kan lu. Hmm. Ya awal-awalnya gue kesel sih apa piket, tapi lama-lama gue seneng juga sih piket. Gue liat-liat, Biasanya. rajin malah dikasih aja udah harusnya kerjaan kelompok mbak-mbak nih. Nah, sebenarnya di behind the scene tuh ada ceritanya juga guys. Kenapa Eugene kelompoknya piket mulu? Karena waktu itu ada panitia yang bertanggung jawab sama sistem poin ini, poinnya nggak di reset guys. Jadi yang Iya. udah kalah kalah mulu. Gimana itu gitu? Ada nih bersama kita juga nih orangnya nih hari ini. Iya itu Nah, oh yang dari tadi alah. dibungkam itu. Oh, Iya guys, ya tapi di LDK ini harapan kita sih sistem poin yang
kita siapkan. Pokoknya buat LDK keseluruhan lah kita perbaikin dari yang perlu diperbaikin dari yang tahun lalu gitu. Hmm. Apalagi nih Zek yang belum kita bahas Zek. Mungkin gue pengen ini dong minta ke Aga sama Damar nih, kan kalian udah tahun lalu ikut LDK nih dan udah ngerasain manfaatnya gimana gimana, mungkin boleh eh, apa yang bikin orang-orang yang dengar kita malam ngobrol kita malam ini tuh kenapa sih mereka harus atau enggak better kalau ikut LDK gitu loh menurut kalian berdua, atau mah Eugene juga nih sebagai peserta gimana nanti menurut kalian bertiga. Mulai dari Eugene, coba Jin, kenapa harus ikut LDK? Menurut gue ya, yang pertama tuh LDK bagus banget buat ini nambah pertemanan gitu, lingkup pertemanan. Betul. Karena dengan ikut LDK kan kita kenal dari cabang lain, terus dari cabang lain, ternyata dia temennya temen gue ini yang di sini. Hmm. Itu Hmm. sering itu sering banget terjadi gitu loh. Terus selain Hmm. itu dengan adanya LDK juga itu menguntungkan buat gue gitu kemarin. Ya dari workshop-workshopnya, terus kayak gue jadi kenal sama Zegi gitu. Dengan kenal sama Zegi, terus gue diajak bikin pulkam dan lain-lain. Itu menurut gue juga memungkinkan terjadinya kolaborasi-kolaborasi antar PPI. Hmm. Yang mana bikin PPI cabang dan PPI Jerman pun tambah solid gitu. Hmm. Hmm. Dari Apa gue itu sih. dari yang gue kenal Eugene juga nih, Eugene tuh kan orangnya cukup introvert ya Jin. Dan apakah waktu itu sempat ada ngerasa overwhelmed kah waktu LDK, atau lo ngerasa cukup gitu, atau justru LDK ini membuka lo keluar zona nyaman lu dan ketemu orang-orang banyak gitu? Jujur, jujur buat gue sendiri lumayan membuka diri gue keluar dari zona nyaman gue gitu. Karena kan gue udah Hmm. maksudnya gue sangat menikmati kesendirian gitu kan. Cuma ternyata gue pikir-pikir setelah ketemu orang tuh kadang bisa ngebantu gue buat lebih berekspresi juga gitu. Maksudnya Hmm. gue lebih berani mengutarakan pendapat dan lain-lain itu menurut gue juga ngebantu banget sih. Yang hal-hal minor-minornya itu. Hmm. Setelah ketemu orang tanda kutip ya teman-teman. Oke, oke. Nggak Kalau ngerti, nggak ngerti. dari Aga gimana gak? Oh, oke. Ya, sama sih buat teman-teman yang menurut gue wajib banget ikut LDK PPI Jerman ini. Memang konsepnya tujuannya sama LDK-LDK yang biasa di Indo, cuma kita punya konsep sendiri gitu loh yang bisa dikemas ada di Jerman gitu loh. Hmm. Em, Terus seru guys, bener-bener seru. Jadi em, punya banyak teman, bener kata Eugene. Terus jadi kayak mungkin teman-teman yang introvert yang tetap stay di zona nyaman tetap bisa keluar dari zona nyaman tersebut tapi masih nyaman gitu loh, ngerti nggak sih? Nah, Hmm. inilah Benar-benar. di LDK inilah ini menurut gue itu tempatnya gitu loh. Termasuk kayak gue berusaha kayak mau kenal sama orang waktu itu meskipun kayak kan gue nggak kenal lah sama Hmm. kalian-kalian tuh gue belum kenal terus gue ngerasa oke, gue kenal sama kalian dan menurut gue ya jadi nyaman juga gitu. Gue keluar dari zona nyaman gue tapi tetap masih nyaman gitu. Jadi kalian harus ikut terus banyak imbang guys kayak masalah dari materinya, dari terus canda tawanya, games-gamesnya seru-seru semua. Menurut gua perfect lah LDK kemarin meskipun ya memang eh, pasti nanti LDK yang ke depan pasti lebih baik lagi dibanding LDK kemarin gitu ya. Kemarin pasti banyak koreksiannya tapi udah perfect lah buat gua gitu. Gue sebenarnya pengen ikut lagi cuma Wait, wait, gue wait, 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 biarkan wait. gue biarkan Oh, nanti penerusnya lah yang ikut. mantap, Yoi, mantap. mantap. Tapi Gitu. tapi Ya. tadi poinnya bagus banget sih gak, yang gue suka banget yang em, karena menurut gue privilege bagi kita pelajar-pelajar di Jerman tuh di sini bener-bener nggak ada senioritas ya guys ya, kayak jadi tuh di LDK tuh para ketua-ketua PPI Jerman dan petinggi PPI Jerman, PPI cabang dan staf-staf biasa semua tuh setara di sana gitu loh. Jadi itu Bener kita banget. emang saling belajar satu sama lain. Bahkan sebagai panitia pun gue nggak ngerasa lebih dari kalian atau kurang dari kalian, karena kita tuh di Jerman kan tujuannya untuk belajar dan kita sama-sama suka berhimpun, berorganisasi, dan di situ ketemu di satu acara yang emang tujuannya buat level up lah dan atau glow up lah buat kita semua gitu loh, mentoring dan Benar. kenalan segala macem gitu. Eh, Kalau Damar gimana Mar? Gue nggak jauh beda sih sama Eugene ya. Kayak gue kan kayak introvert juga ya. Jadi kayak pas awal tuh gue kira gue akan kayak
isolasi gitu gue kayak pendiam. Cuman pas secara temennya cepet akrab gitu, banyak yang kayak interest kita sama gitu, terus ngobrolnya ya gobok-gobokan, terus belum lagi dapat iya seminar dari KBRI kan itu bagus banget ya, ya bisa Hmm, jadi kayak bisa banyak yang kita pelajarin gitu sih. Gue suruh ya ujungnya banyak temen sih, sama dapat skill juga kan, bisa ya sama mungkin bisa itu kolaborasi antar PPI juga kan, kayak entar Pukam gitu. Kemarin kan Pukam, benar benar. kalau kalau masih ada yang ragu mungkin ya, Hmm. siapa tahu ya, kalau masih ada yang ragu siapa tahu ntar di LDK tahun ini dapat jodoh. Itu yang dari tadi dibungkam tuh kan tujuannya gitu. Lu prit 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 prit. Aduh aduh. Tapi menurut gue ya, gue di LDK sendiri kan panitia ya. Itu gue juga sama Zegian ini belum berteman, cuy. Dari tahun lalu Pertama tuh kali baru ketemu gitu. kenal. Tapi habis LDK tuh kayak, wah, sampai teleponan setiap hari. Eh, Waduh. deket lah. Gue sama Aga ya sebelumnya belum kenal, tapi karena ketemu LDK jadi kayak udah bisa akrab gitu loh. Memang betul. Itu Iya jadi LDK cepet tuh the akrab best sih bener, guys buat apalagi 3 hari kalian-kalian yang pengen sama nambah kan. temen gitu. Iya, Memperbanyak 3 hari 2 malam tuh cukup Hmm, ya. Benar-benar Iya. waktu. hmm. Jadi nggak Hmm. malu-malu lagi kalau ketemu lagi gitu. Udah kayak, lu itu kan Benar. Iya benar-benar. Alumni LDK. alumni Tahu LDK. Alumni LDK, bener, alumni LDK itu setelah LDK bener-bener tuh iya kita sih. setiap ada acara-acara gede dan yang ketemu anak-anak cabang tuh pasti foto bareng Ini gitu kan, Iya, apalagi pas Iya. update pasti. di grup nih alumni LDK ketemu di acara Spotfest Prada Janji. atau apa gitu kan waktu itu. Iya. Benar. Janji ya nggak ikut LDK itu FOMO ntar. Lihat aja. Pasti. Iya. Pasti. Pasti, Bener. guys. Iya Dan iya. gak cuma di lingkup PPI doang gitu kan, karena kita ketemu LDK selain sebagai delegasi-delegasi PPI cabang kan pasti kita juga berteman di luar itu gitu ya. Jadi tuh Benar. salah satu yang gue dapat setelah LDK tuh juga bahkan sebagai panitia banyak kenalan sana sini gitu loh, dan juga banyak apa ya, kalau mau minta tolong atau gue mau ke kota apa, jadi gue ada orang yang bisa gue reach out, gue lagi di sini nih, gue lagi frega, ayo ketemuan gitu-gitu. Ya, Koneksinya tuh berasa banget satu Jerman. ya, 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 ya. Apa nih? Benar. Ada apa lagi, Zek? Poin apa nih yang belum kita bahas nih? Atau kita mau ini, kita mau tahu kalimat-kalimat penutup dari Aga dan juga Damar gitu, supaya bisa menyemangati anak-anak muda sekarang atau anak-anak yang ada di Jerman sekarang. Waduh. Oh, atau calon-calon ketua cabang. Calon-calon ketua, bener, calon-calon ketua nih, Itu penting tuh. iya kan? Boleh kali dari Aga nih, buat Waduh. pesan-pesan buat calon-calon ketua yang bakal naik mungkin nanti di periode selanjutnya. Waduh. Gimana ya? Eh, ya dari gua sih cuma nggak usah takut gitu untuk jadi ketua gitu kan, karena kita memang lagi-lagi kita memang bareng-bareng, kita punya tim, kita punya tujuan yang sama-sama gitu kan, jadi kita ngelaksanin juga bareng-bareng gitu kan, so jangan takut. Terus kalau prinsip gua itu, eh, meskipun kita umurnya udah berapa, misal kita melakukan kesalahan, ya gue belajar gitu. Kayak Hmm. contoh gue sebenarnya kayak nggak bagus dalam public speaking gitu kan. Cuma Mm-mm. setiap gue public speaking sekarang gemeteran, besok udah nggak gemeteran tapi tinggal keringetan doang misal ibaratnya gitu. Oh, gue ada progres gitu. Terus dari situlah gue kayak belajar dikit demi sedikit, kayak gue ngerasa gue berprogres gitu loh. Ya, So terus jadi ketua itu nggak menakutkan. Terus jadi ketua itu em, apa ya, kayak malah seru, jadi payungnya temen-temen gitu loh, mm, temen-temen untuk berkreasi, apa lagi ya, mengeluarkan ide-ide kreatifnya, dan kita ya, kayak bertukar pikiran kayak gitu loh. asik lah ya. Bedanya kita lebih ini kayak, gue punya privilege, gue yang nentuin gitu loh, ngerti nggak? Iya, Itu kalau ketua tuh di situ ya, menurut gue. ya, ya. Walaupun tetap hasil diskusi bersama ya. Betul, betul, keputusan kayak di akhir di ketua gitu loh. Benar, benar. Itu sih Hmm. kalau gue. Ya, So teman-teman jangan takut lah. tuh jangan takut untuk jadi ketua guys, karena di situ kalian juga bakal banyak belajar gitu. Itu dari Aga gitu. Kalau dari Mm-mm. Damar nih, Mar, biar ntar banyak nih calon-calon, mungkin PPI Anhalt nanti banyak nih calon ketuanya kan.
Halo, bukan hal. Oh, halo ya, halo. Ya, pesan gua sih ya, eh jangan jangan kau masih ragu, Hmm. ingat aja hal itu kota kecil. Jadi pasti akan lebih gampang dihandle kok. Terus walaupun kota kecil dapat apa pasti dapat banyak pengalaman sama koneksi. Hmm. Apalagi kalau udah uni kan, hal kan dapat Leistungspunkte ya. Ya. Hmm. Pokoknya jangan ragu aja kalau mau maju. Ya. Ya, itulah teman-teman semua pendengar podcast Arum Jeram. Itu pesan-pesan dari ketua-ketua PPI cabang yang sekarang bahwasannya jangan ragu, jangan takut untuk jadi ketua PPI cabang ataupun mungkin ketua PPI Jerman. Itu Wih, penutup dari Aga dan juga Damar ya. Mungkin terakhir nih boleh ditutup sama Zegian. gua lagi. Ini Rafif barusan nge-PC gua guys, 2 detik yang lalu. Jack, siapin pantun buat penutupan. Gua Nah, lagi. Tapi Penutupan kan kalem nanti deh, ada back soundnya. untungnya otak gua geser dikit, jadi bisa nih gua bikin pantun. Jalan-jalan beli garam. eh, Cakep, 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 cakep. Garam dipakai buat masak sayur. cakep. cakep. Sekian podcast Karung Jeram. Salam biar biur. Salam ya.